Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok yang memikirkan dan merindukan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat Gemini, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu, untuk dia yang menahan rindu. Siapakah dia? Seperti apakah cerita yang terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada The Priestess, ada kartu The World, ada Eight of Calicas, ada Strength, dan ada The Star. Ini kebanyakan arkana mayor ya. Ada Aquarius, ada Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Ada Eight of Swords. Nah, ini gambaran ya. Ada seseorang yang saat ini mungkin dia tidak bersama kamu saat ini. Atau memang kamu dengan dia itu terpisah ya, atau mungkin bisa jadi seorang teman, seorang keluarga ya, seseorang keluarga mungkin, dan seseorang ini merasa terikat saat ini. Dia seperti minta bantuan kamu, dia seperti ingin bebas seperti burung ini. Jadi ada gambaran seseorang yang begitu merindukan kamu, tapi saat ini dia itu kayak lagi terikat gitu ya. Terikat kenapa? Mungkin dia terikat dengan satu hubungan ya. Jika ini adalah seseorang yang menyukai kamu dan dia merindukan kamu, tapi dia hanya bisa menahan rindu itu karena dia berada di dalam satu hubungan ya, bersama seseorang yang membuat dia itu merasa kayak terikat. Dia tidak bisa mendapatkan kebebasan, dia tidak bisa menemukan sebuah kebahagiaan, seolah dia kayak terjebak dalam satu hubungan yang membuat dia tidak bisa menemukan kebahagiaan itu ya. Jadi seseorang ini kayak pengen bebas karena bisa, kalau dibandingkan ya, kalau dibandingkan seseorang itu dengan kamu mungkin adalah seseorang yang selalu memberikan sebuah kebebasan terhadap seseorang yang terlalu tidak mengekang begitu ya, dan kamu itu memberikan sebuah kepercayaan kepada seseorang tersebut atau kepada dia ya. Itu membuat dia itu kayak, wah, kamu itu sebenarnya orang yang aku butuhkan saat ini. Ya, mungkin aku menyesal sudah pergi dari kamu. Mungkin aku sudah menyesal sudah meninggalkan kamu. Ya, mungkin dia mikir seseorang yang saat ini ada bersama dia itu adalah orang yang tepat. Ternyata tidak. Ternyata dia itu orang yang salah. Itu anggapan dia ya. Ternyata kamulah orang yang memang sengaja ya selama ini aku cari. Begitu ya. Nah, ini tentang seseorang yang mungkin begitu sangat merindukan kamu, tapi dia tidak bisa untuk melampiaskan ke kamu, tidak bisa mencurahkan ke kamu ya, tidak bisa untuk mengungkapkan kepada kamu ya. Dia hanya bisa menyimpan rasa itu, menahan rasa rindu itu ya, karena dia terikat. Oke. Kita lihat lagi di sini. Nah, seseorang ini mungkin dia lebih tua dari kamu. Dia mungkin orang yang kayak ya, kalau dikatakan dia saat ini mungkin udah menjadi seseorang yang mungkin lebih baik gitu ya. Dia mungkin lebih seseorang yang kayak lebih untuk menyimpan sesuatu. Dia seperti menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, mungkin dia ingin menunjukkan kalau aku itu bahagia saat ini. Ya, sebenarnya tidak. Dia tidak bahagia.
Makanya di sini ada gambaran dia kayak terikat begitu. Ya. Dia benar-benar seperti kayak butuh bantuan. Nah, di sini ada kartu The World. Seolah-olah ini mungkin adalah sebuah karma yang mungkin dia dapatkan. Seseorang ini mungkin lagi menjalankan sebuah kesalahan yang dia perbuat dulu ke kamu, dan dia saat ini merasakan apa yang kamu rasakan. Ya. Ini yang aku rasakan dari energi seseorang yang menahan rindu ke kamu. Bahkan dia di sini mungkin sangat berasa kayak tertekan, ya. Dia bahkan sering menangis karena menahan rindu, karena selama ini dia kayak belum menemukan kebahagiaan. Ya, mungkin saja dulunya itu dia seseorang yang masih kekanak-kanakan, tidak punya pikiran yang dewasa. Namun di saat ini, ya mungkin di saat dia sudah menemukan yang lain, di situ proses dia mulai muncul kedewasaannya. Ya, tapi dalam keadaan dia belum menemukan kebahagiaan. Ada Eight of Kalikas. Dia benar-benar kayak ingin melupakan kamu, sangat ingin melupakan kamu, tapi nggak bisa. Mungkin saja ada sesuatu hal yang belum selesai antara kamu dengan dia. Ya, ada yang belum selesai. Apakah mungkin kamu yang berhutang sama dia atau dia yang berhutang sama kamu? Jadi dia merasa kita tuh seperti ada ikatan yang sulit untuk dipisahkan. Ya, apakah di sini kamu dengan dia yang sudah menikah dulunya, atau ada yang sudah punya anak sehingga anak inilah yang akan mempersatukan kamu dengan dia nantinya, ya, atau yang menjembatani gitu ya antara kamu dengan dia. Oke, jadi di sini aku benar-benar merasa kalau seseorang ini begitu sangat merindukan kamu. Mungkin jika dia punya anak bersama dengan kamu, ya dia sangat merindukan dengan keturunannya ini, gitu loh. Ya, sangat merindukan. Mungkin selama ini dia seperti hidupnya itu hampa. Mungkin dia kesepian. Dia merasa, oh kamu sudah punya anak, kita sudah punya anak, tapi aku sudah suka mengabaikan gitu loh. Ya, itu yang membuat dia kayak ngerasa kesepian. Nah, di sini ada Strength. Dia seperti ingin menaklukkan keadaan ini. Dia masih belum berdamai dengan keadaan, belum bisa berdamai dengan dirinya, ya. Dia masih belum bisa berdamai dengan orang di sekitarnya, ya. Tapi di sini dia ingin menaklukkan dirinya sendiri. Aku tidak mau seperti ini terus-menerus, gitu ya. Dia ingin merubah kehidupannya saat ini. Karena dengan rasa rindu ini membuat dia sadar kalau perlakuan dia ke kamu dulu itu adalah salah, ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar merasa punya kesalahan yang cukup besar kepada kamu, sehingga dia juga mendapatkan karma. Dia seperti ingin memperbaiki semua yang telah terjadi. Oke, ada The Star. Nah, di sini dia seperti berharap banget antara kamu dengan dia itu bisa bertemu. Mungkin berharap kepada semesta, berharap takdir akan bersatukan kamu dengan dia lagi. Itu harapan dia saat ini. Ada kartu The Star. Ya, jadi kartu The Star inilah yang mungkin menjadi energi dia yang begitu positif. Mungkin harapannya itu begitu sangat-sangat dia miliki, ya, membuat dia mungkin mencoba untuk merubah keadaannya, merubah dirinya, introspeksi diri gitu ya. Seolah-olah pertemuan ini akan terjadi nantinya. Jadi sebelum dia bertemu dengan kamu, dia akan mempersiapkan dirinya saat ini. Karena saat ini memang rindu yang dia tahan itu kayak udah kayak pengen membludak begitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat kata hatinya seperti apa, perasaan terdalamnya ya. Oke. Bagaimana perasaan terdalamnya? Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita akan coba cek. Nah, di sini dia juga mengatakan, I just dream and wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk everything, untuk semuanya, untuk segalanya, gitu loh. Arti kata dia bermimpi tentunya tentang kebahagiaan dia, gitu ya. Kebahagiaan dia bersama dengan kamu, dan dia berharap jika dia benar-benar kayak terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti, semoga aja dia bisa keluar dari kondisi itu, gitu loh.
Kan kasihan juga jika dia punya hubungan tapi merasa menderita gitu ya. Nah sekarang mungkin lebih baik dia memutuskan segalanya ya, mencari kebebasan, walaupun nantinya tidak bisa bersama kamu ya, setidaknya dia bebas dari hubungan yang mungkin toksik gitu ya, bisa jadi. Oke? Intinya banyak yang diharapkan. Dia berharap, bermimpi ada kebebasan yang dia miliki ya. Aku bisa mencari kebahagiaan lagi walaupun mungkin tidak bersama kamu, ataupun jika kamu tidak bisa menerima dia atau memberikan kesempatan, setidaknya dia bisa bebas dari seseorang yang manipulatif atau dari seseorang yang toksik ini. Begitu. Oke? Do you think about me too? Nah ternyata dia begitu merindukan kamu, dan dia juga bertanya, apakah kamu memikirkan aku? Karena selama ini dia memikirkan kamu, walaupun dia bersama yang lain, tapi dia mikirin kamu. Makanya di sini terlihat jelas sekali dia ingin menunjukkan kalau aku itu berada dalam baik-baik, keadaan baik-baik saja gitu loh. Sementara dia itu mungkin punya masalah yang begitu berat, tapi dia tidak ingin menunjukkan kepada kamu. Ya, dia lebih ingin untuk menyelesaikannya sendiri. Seolah ini dia megang pisau, dia ingin memutuskan tali ikatannya ini, dan dia ingin seperti burung ini bebas untuk terbang kemana saja. Ya, jadi ini gambaran seseorang itu. Dan mungkin dia berharap sih, saat aku melepaskan ikatan ini, kamu mikirin aku nggak ya? Kalau memang iya, aku pengen kembali ke kamu gitu loh. Itu yang sebenarnya dia inginkan di sini. Oke? Nah, di sini sebentar ya. Oke, nah di sini aku melihat I can even look at you right now. Nah, di sini dia mungkin mengatakan, aku bahkan tidak bisa melihat kamu saat ini, gitu loh. Karena apa ya? Dia itu kayak merindukan kamu, tapi dia tidak bisa untuk mencari tahu tentang kamu. Mungkin di sosial media juga kamu tidak pernah update lagi gitu ya. Jadi sehingga membuat dia itu kayak makin rindu gitu ya, makin menderita karena rindu ini gitu loh. Ya, walaupun di sosial media ataupun ada sedikit aja kenangan bersama dengan kamu yang dia simpan, ya bisa jadi itu bisa mengobati rindunya dia, tapi ternyata dia nggak punya apa-apa, nggak punya kenangan, mungkin foto atau apa gitu ya. Nah itu yang membuat dia kayak ngerasa aku nggak bisa melihat kamu saat ini gitu loh ya. Nah di sini juga dia mengatakan, will you choose me? Akankah kamu memilih aku? Nah jadi dia berharap banget untuk kamu memilih dia. Semoga aja ya, mungkin dia berharap sekali saat ini kamu itu tidak punya pasangan, belum ada pengganti dia gitu ya, dan dia berharap saat ini kamu bisa memilih dia gitu ya. Karena di sini ada once, ada angka 1. Ini adalah sebuah kesempatan sebenarnya, ada sebuah tindakan yang mungkin dia lakukan ya, membuat dia akhirnya mungkin bisa jadi akan bertemu dengan kamu dalam waktu dekat ini ya, bisa jadi ya. Karena ada tindakan yang membuat dia kayak, aku harus bisa setidaknya bertemu dengan kamu dulu untuk melepas rindu. Karena saat dia sudah melepaskan ikatan ini, arti kata dia sudah bebas. Dia bebas ngapa-ngapain gitu ya. Terus dia juga bebas untuk bertemu dengan kamu ya. Walaupun nantinya ada penolakan dari kamu, dia benar-benar kayak, ya yang penting aku ketemu kamu dulu deh gitu ya. Oke? Nah di sini ada please give me time, I never feel this way before ya. Seseorang ini ya dia mungkin please mohon beri aku waktu. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya gitu loh. Seseorang ini mungkin rasa yang dimiliki ini dia belum pernah merasakan hal ini. Ya, rindu yang begitu membara. Ya, rasa yang begitu menggoda gitu ya. Itu dia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Mungkin di saat dia terluka, di saat dia punya masalah ya, disitulah dia menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik bagi dia. Ya mungkin manusia seperti itu. Di saat mungkin dia sudah punya masalah, baru dia sadar, baru dia membutuhkan kita, baru dia mencari kita. Di saat dulunya mungkin dia tidak punya masalah, kita mungkin tidak dianggap apa-apa, bahkan kita mungkin diremehkan, disepelekan, tidak dianggap gitu ya. Bahkan kita juga dipandang sebelah mata. Namun di saat dia tidak punya apa-apa, di saat dia punya masalah, beban dia berat ya, dia mencari kamu. Oke, nah itulah sebenarnya manusia seperti itu ya. Tapi kebanyakan ya jangan sampai ya, terutama kita ya, semua yang mungkin lagi mendengarkan dengan ini. Nah jadi itu, kita coba lihat ya untuk inisialnya. Inisialnya siapa? Oke. Nah ada
temannya teman, ada I dan V, temannya teman. Ya mungkin kamu juga punya teman. Nah temannya kamu itu mungkin menyukai kamu. Ya semoga aja ya seseorang itu mungkin bisa membuat kamu bahagia nantinya. And yang pernah abaikan, nah seseorang yang pernah abaikan kamu, dia ingin kembali, mungkin dia merindukan kamu, sangat-sangat merindukan kamu. E dan X, orang baru. Ya mungkin ini lebih kepada orang baru nih, yang mungkin setelah bertemu dengan kamu, dia kayak memiliki rasa. Jadi rindu itu kayak muncul secara tiba-tiba. Ya bisa jadi itu adalah tanda dia menyukai kamu, atau tanda ada cinta di antara kamu dengan dia ya. Oke, semoga. Ada K dan T, temannya kerja atau atasan kerja. Oke, nah teman-temanku, itu yang bisa mungkin aku sampaikan, mungkin tentang seseorang yang menahan rindu terhadap kamu ya. Semoga aja jika dia memang menahan rindu terhadap kamu, semua keadaan dia baik-baik saja ya. Aminkan saja, doakan aja seseorang yang mungkin tidak bersama dengan kamu saat ini, doakan dia berada dalam keadaan baik-baik saja, dijauhkan dari segala musibah, bencana dan lain sebagainya ya. Semoga dia bahagia gitu. Oke. Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.